Natal selalu membawa kenangan bagi umat Nasrani, seperti juga Shandy Aulia yang tak pernah lupa pada kenangan Natal di semasa kecil, masa yang indah bersama sang opa di Manado. Kala itu, Shandy diberi hadiah yang membuatnya terkesima, sebab hadiah itu hingga kini masih dikenangnya, yakni sepatu balet yang akan membuatnya seperti balerina. Dan kini segala kenangan Natal kembali terbersit dalam hatinya, meski ia sudah dewasa, sudah menikah, dan menjadi ibu asuh bagi anaknya. Waktu kecil saya tuh paling seneng, makanya saya paling seneng Natalan itu sama opa saya di Manado. Karena waktu masih kecil, itu Santa Claus selalu berkeliling di kompleks-kompleks. Dan dia itu bawa Santa Claus sama sepatu yang hitam itu, di belakang bawa karung dan dia bawa hadiah. Dan setiap truknya itu atau kayak mobil van-nya itu mau mendekati rumah kita, dia akan teriak, oh ya rumah adik Shandy misalkan gitu. Ya, nakalnya dibacain gitu di depan-depan orang gitu pakai mic yang super gede dan kita bisa dengar gitu. Nah, kalau misalkan kita nakal, dia bakal keluarin suatu pit dia pakai sapu lidi sama karung suatu pit itu yang hitam semua gitu, matanya merah. Tapi kita dikejar-kejar gitu, maksudnya buat takut-takutin. Tapi nanti Santa Claus datang bilang, oke, kamu harus janji harus begini. Dan dikasih hadiah dan hadiah itu sesuai yang kita mau. Waktu itu saya pengen kayak sepatu balet warna putih gitu, yang cewek banget. Tapi ternyata itu dari orang tua semua. Yang jelas kami berdoa bersama. Tahun lalu kan karena pernikahan saya 12 Desember selalu mendekati Natal, ya kan. Jadi ini Natal kedua saya bersama suami gitu, tapi tepat 1 tahun pernikahan kita. 1 tahun itu awal sebuah pernikahan gitu ya. Kita kebetulan punya geng dulu namanya Seven Us kayak gitu. Kita bertujuh teman-teman SMA-nya Shandy dan saya ikut di situ, anak hilang sendiri lah ibaratnya masuk ke situ. Jadi biasanya kita kalau Christmas kita suka bikin Christmas dinner gitu sebelum Christmas. Kita bertujuh tukar kado gitu. Merayakan Natal bagi Shandy berarti berkumpul bersama keluarga. Shandy yang berbeda agama dengan kakak-kakaknya juga menyempurnakan kebersamaan itu melalui tafsir keindahan, yakni saling menghargai satu sama lain dan tetap memberi respek meski berada dalam ruang dan waktu yang berbeda. Cara inilah yang membuat Shandy hidup nyaman dengan segala pernak-pernik berbeda dalam keluarga besarnya. Iya, pasti kita makan malam, terus juga rencana tahun ini kita ke Israel, saya dan suami. Ini untuk pertama kali juga bersama ibu saya juga dan keluarga mertua juga. Jadi ya mungkin lebih berkesan ya di sana ya. Kita lihat aja nanti. Karena di situ kan ya banyak sejarah-sejarah yang terjadi, ya menghidupkan sejarah yang selama ini saya baca di Alkitab yang belum pernah saya lihat langsung. Mungkin saya pengen saya beserta seisi keluarga boleh lebih berhikmat dalam kehidupan dan juga bisa hidup damai sejahtera kita semua gitu, tetap saling mengasihi. Itu aja sih prioritas, dan satu sama lain bisa saling memberkati, saling mengisi, saling memberkati dalam keluarga, itu aja. Biasanya kalau masalah Natal itu biasanya Shandy suka bikin makan malam. Kalau untuk acara ibadahnya sendiri kita tidak ikut ya, paling karena Shandy juga menghormati kita gitu loh. Dia menghargai dan menghormati kita, akhirnya dia bikin acara makan malam bersama keluarga besar, bukan hanya saya dan adik saya, tapi juga sepupu-sepupu saya, sepupu-sepupu dari pihak mama, seperti itu. Jadi kita kumpul jadi satu untuk acara makan. Dalam suasana Natal ini, Shandy tak henti-hentinya bersyukur sebab Tuhan telah memberinya banyak kenikmatan dalam hidup. Shandy telah diberikan pendamping yang membuat hatinya tenang dan damai. Shandy juga mensyukuri betapa indahnya hidup bersama keluarga meski dalam tautan keyakinan yang berbeda. Semua keindahan itu adalah karunia yang membuatnya menjadi lebih berarti dalam hidup sekarang ini, juga esok dan nanti. Arti Natal itu sebenarnya di mana saya bersyukur bahwa saya diberikan kehidupan cuma-cuma. Saya bersyukur bahwa Tuhan nyata dan hadir dalam hati saya. Itu membuat saya bisa mendapatkan anugerah kehidupan seperti ini.
Kalau jarak enggak, karena kita tahu porsi masing-masing gitu loh. Dimana ini boleh kita ikut, di sini tidak boleh kita ikut. Jadi tahulah, Sandy tahu, kita juga tahu gitu. Batasannya kita tahu. Perbedaan-perbedaan itu menjadi kenikmatan tersendiri dan sensasi tersendiri aja dalam keluarga. Ya memang awalnya mungkin namanya orang tua pengen anaknya harus ini harus itu, tapi ya saya bersyukur berjalannya usia dan mungkin faktor dari memang kepercayaan nggak bisa saling memaksa, ya memang kayak seperti kakak saya tiga-tiganya Muslim dan saya Kristen sendiri, ya buat saya nggak ada masalah gitu. Jadi ya kalau Lebaran ya kita sungkeman, tapi kalau kita Natalan kayak sebentar lagi Natal, kakak saya kasih ucapan saya selamat Natal atau bawain saya tart. Jadi kita saling menghormati, menghargai aja. Di usia 25 tahun ini Shandy menginginkan hadirnya momongan. Ia juga menginginkan karirnya meningkat sekaligus bisa berbagi kebahagiaan dengan sesama. Suasana Natal adalah suasana perenungan dalam dirinya, agar semua yang indah-indah itu tetap terjaga dan semua godaan yang serba nikmat tak membuatnya terlena. Hanya itu keinginan Shandy, sebuah keinginan kecil namun dalam maknanya. Keinginan obsesi ya, yang jelas saya ingin selesaikan segera mungkin kontrak-kontrak pekerjaan saya, karena saya pengen program kehamilan. Terus juga saya pengen realisasikan film terbaru saya, ada kerjasama dengan Rizal Mantovani, sutradaranya. Kita akan syuting di Pelabuhan Ratu sekitar 2 minggu dan itu menarik banget. Horor kedua saya dan buat saya tuh sesuatu yang menantang lagi. Lalu juga akan ada film drama, jadi mungkin ya fokus saya menyelesaikan banyak proyek-proyek saya ke depannya 1 hingga 2 tahun ke depan sampai 2014. Bantu doa. Dia pengen punya usaha lain. Dia pengen juga punya anak. Dia pengen membantu keluarga yang lain. Banyak sekali. Kita harus lebih terbuka secara pikiran gitu. Terbuka bukan berarti juga kita buat film yang buka-bukaan ya, enggak itu. Tapi dalam arti ya makin banyak lah film-film Indonesia yang berkualitas dan jangan menurunkan standar perfilman kita. Dalam arti kalau memang harusnya tidak sesuai dengan budget kita, ya mendingan jangan dipaksakan gitu. Karena menurut saya dana dan pembuatan film itu harus disertai dengan finance yang baik gitu. Karena nggak bisa dibohongin juga gitu kan. Dan yang paling penting adalah cerita itu juga sangat-sangat mendukung banget. Makin hari juga makin baik perfilman kita juga. Ya kita terus kerja keras lah bersama-sama gitu. Saya selalu nggak pernah malu untuk belajar mengampuni diri saya.